Jadi arus listrik yang dialirkan pada suatu medan magnet akan menimbulkan sebuah gaya yang disebut dengan gaya Lorentz. Baik anak-anakku sekalian, tentang gaya Lorentz. Nah, bagaimana konsep gaya Lorentz? Jadi pembahasan tentang gaya Lorentz ini itu membahas hubungan antara arus listrik, magnet, dan gaya yang ditimbulkan oleh arus listrik dan magnet itu. Nah, gaya yang ditimbulkan oleh arus listrik dan magnet inilah yang disebut dengan gaya Lorentz. Percobaan itu dilakukan seperti ini. Ini ada aluminium foil digantung pada kabel halus. Kemudian kabel ini dihubungkan ke sumber arus. Di bawah aluminium foil ini diletakkan magnet. Ternyata ketika arusnya ini mengalir, kemudian di bawah diletakkan magnet, aluminium foil ini menyimpang. Ditambah baterainya, penyimpangannya semakin besar. Ternyata ditambah magnetnya, penyimpangannya semakin besar. Dari sini, ikhwas sekalian, dari percobaan ini, diketahui bahwa ternyata arus listrik itu bisa membuat aluminium foil ini menyimpang, bergerak. Kenapa dia bergerak? Karena ada gaya. Gaya inilah yang disebut dengan gaya Lorentz. Jadi arus listrik yang dialirkan pada suatu medan magnet akan menimbulkan sebuah gaya yang disebut dengan gaya Lorentz. Semakin besar arusnya, maka gaya Lorentznya semakin tinggi. Demikian juga semakin besar medan magnetnya, maka semakin besar gaya Lorentznya. Arus listrik itu yang mengalir di medan magnet, itulah yang menimbulkan sebuah gaya yang disebut dengan gaya Lorentz. Gaya Lorentz ini kemudian dirumuskan dengan persamaan ini, F, B, I, L, Bill. B itu adalah medan magnet, satuannya Tesla. Kuat arus listrik itu ampere, ini I untuk I. Dan L itu adalah panjang kawat berarus yang masuk ke dalam medan magnet, satuannya meter. Didapatkan F itu adalah gaya. Kalau digabung satuannya ini BIL, itu menghasilkan satuan Tesla ampere meter. Tesla ampere meter ini itu sama dengan Newton, satuan gaya. Perhatikan dengan baik ya. Pakai Tesla, ampere sama meter. Dan ingat, karena gaya ini adalah satuan vektor, dia punya arah. Bagaimana cara menentukan arahnya? Menentukan arahnya juga menggunakan kaidah tangan kanan. Jadi ini, arah arusnya itu ibaratnya di sumbu Y. Kemudian medan magnetnya di sumbu X negatif. Kemudian gayanya ke sini, ke sumbu Z. Nah, ini 3 dimensi. Perhatikan. Jadi arah arus itu ke ibu jari. Kemudian telunjuk medan magnet. Kemudian jari tengah yang diarahkan ke arah sumbu Z itu adalah arah gaya. Baik ikhwas sekalian, kita lihat dulu penyelesaian soal dari soal gaya Lorentz ini. Perhatikan dengan baik, persamaannya sebenarnya sederhana. Menggunakan persamaan ini, gaya Lorentz sama dengan BIL. Kuat medan magnet dikali kuat arus dikali panjang kawat. Di sini sudah ada panjang kawatnya 10 meter. Kita lihat di bawah. Jadi yang diketahui panjang kawat 10 meter. Kemudian setelah itu arus listriknya 5 miliampere. Ini. I sama dengan 5 miliampere. Kita ubah menjadi ampere. Jadi milinya ini, ingat mili itu sama dengan 10 pangkat min 3. Jadi itu nilai mili. Jadi mili itu 10 pangkat min 3. Atau 1/1000. Makanya boleh ditulis 5 kali 10 pangkat min 3 ampere boleh. Kemudian di sini dikatakan berada dalam medan magnet sebesar 8 Tesla. Medan magnetnya 8 Tesla ini. Ditanyakan gaya Lorentz-nya, maka tinggal kita masukkan persamaannya. F sama dengan BIL, Bill. B-nya 8 Tesla, kemudian I-nya harus dalam satuan ampere 0,005, kemudian L-nya 10 meter.
Berarti 8 kali 0,005 kali 10 itu sama dengan 0,4 Newton. Ini kecil. Jadi gaya Lorentz yang timbul itu adalah 0,4 Newton. Itu. Jadi penyelesaiannya sederhana. Kemudian ada contoh soal yang kedua, perhatikan. Jika gaya Lorentz yang ditimbulkan oleh kawat tembaga sepanjang 2 meter. Nah, kalau kita membaca soal, lihat langsung besaran yang diketahui. Ini 2 meter, ini adalah panjang kawat. Nah, sudah ditulis diketahui. Dialiri arus listrik sebesar 2 mA. Nah, ditulis sini 2 mA I-nya. Dijadikan ampere 2 kali 10 pangkat min 3. Ingat, mili itu 10 pangkat minus 3. Ya, 10 pangkat min 3. Boleh juga ditulis 0,002. 3 angka di belakang koma ya. Karena per 1000. Kemudian gaya Lorentz-nya adalah 12 Newton. Yang diketahui sekarang adalah gaya Lorentz 12 Newton. Ini agak tinggi dari sebelumnya 0,4 Newton. Soal pertama. Yang ditanyakan sekarang, berapa besar medan magnet yang melingkupi kawat tembaga? Maka kita gunakan persamaan gaya Lorentz, F, B, I, L. Yang ditanyakan adalah B-nya. Maka ini, untuk mengetahui B-nya, berarti ini ya, F-nya dibagi dengan I kali L. Nah, didapat ini, F-nya berapa? 12 Newton. I-nya 2 kali 10 pangkat min 3. Kemudian panjang kawatnya 2 meter. Jadi kita tinggal bagi 12 dibagi 2. Berapa 12 bagi 2? 6. 6 dibagi 2 lagi. 6 dibagi 2. 3. Hasilnya adalah 3 per 10 pangkat minus 3. Nah, ingat, pangkat minus 3 ini, kalau kita bawa ke pembilang dari penyebut, itu akan menjadi pangkat positif. Berarti hasilnya 3 kali 10 pangkat 3. Satuannya Tesla. 3 kali 10 pangkat 3 itu sama dengan 3000. 3000 Tesla.